warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Niki Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai forecasting atau peramalan dengan menggunakan IT9. Nah, metode forecasting yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan model ARIMA. Video ini untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonometrika bersama Bapak Dr. Alfons Satrianto, SME. Langsung saja. The less a man knows about the past and present, the more insecure must be his judgment of the future. Sigmund Freud. Apa yang ditulis oleh ahli statistik dan keuangan, Sigmund Freud tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui dan memahami kondisi masa lalu dan masa sekarang. Kondisi masa lalu dan sekarang merupakan salah satu penyebab kondisi di masa depan. Kenapa kondisi masa lalu ialah suatu potret yang menjadi panduan untuk kita melangkah ke masa depan. Dengan potret masa lalu, kita bisa memperbaiki keadaan di masa depan. Penilaian tentang masa depan merupakan faktor yang sangat penting di dalam melakukan bisnis. Untuk menilai tentang masa depan dapat dilakukan dengan suatu prediksi atau forecasting yang diharapkan sesuai dengan kenyataan di masa yang akan datang atau masa depan. Agar hasil forecasting benar, maka harus dilakukan dengan metode-metode forecasting yang benar pula. Nah, apa yang dimaksud dengan forecasting? Forecasting ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Delurgio 1998. Kenapa penting untuk melakukan forecasting? Forecasting penting dilakukan untuk panduan melangkah ke masa depan. Sebagai ilustrasi, misalnya kita berada dalam sebuah gua yang gelap. Tanpa penerangan sekalipun kita akan sulit bergerak dan mencari jalan keluar, tapi dengan penerangan walaupun hanya lilin kecil, kita akan bisa mencari jalan keluar. Walaupun untuk pertama kalinya arah yang akan kita tempuh adalah salah, minimal kita dapat dengan cepat mencari jalan lain dibandingkan dengan tidak tahu arah. Nah, bagaimana cara kita melakukan forecasting itu? Ada beberapa metode yang kita gunakan untuk melakukan forecasting yang kesemuanya berdasarkan kepada art dan scientific method. Di dalam melakukan forecasting dibutuhkan tidak hanya kemampuan saintifik saja, tapi juga diperlukan kemampuan intuitif forecaster yang di dalam menghadapi dinamika perubahan. Nah, Delurgio 1998 dalam bukunya menyatakan yang berjudul Forecasting Principles and Application menyatakan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang terbaik yang bisa memprediksi di masa depan. Nah, forecasting adalah suatu proses scientific method yang memerlukan kedisiplinan dan objektivitas dalam melihat kondisi perubahan. Dalam melakukan peramalan dengan metode ekonometrika dan data time series, dikenal dengan dua metode peramalan yang sangat populer, yaitu ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average, atau lebih populer dengan metode Box-Jenkins, dan yang kedua adalah Vector Autoregression atau VAR. Nah, model ARIMA, yang pertama kita melakukan identifikasi model dengan menentukan tingkat stasionaritas data, menentukan nilai AR dan MA. Selanjutnya, kita akan melakukan estimasi parameter dari model yang dipilih. Kemudian, kita akan melakukan diagnostic checking, apakah estimasi residual stasioner atau tidak. Jika iya, kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu forecasting itu sendiri. Jika tidak, maka kita akan kembali ke langkah 1. Nah, untuk ketentuannya, menentukan model ARIMA atau PDF, terlebih dahulu kita menentukan nilai D dengan melakukan uji stasionaritas. Di mana untuk tingkat level, nilai D sama dengan 1, first difference D sama dengan level D sama dengan 0, first difference D sama dengan 1, second difference D sama dengan 2. Dari plot autokorelasi dan plot autokorelasi parsial atau PACS, dapat dilihat bahwa jika kedua gambar mengalami cut-off atau penurunan daripada baris pertama. Jika cut-off pada ACF atau PACF, maka kemungkinan pertama P1 sama dengan P sama dengan 1, I sama dengan 0, kemungkinan kedua P sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Sehingga jika digabung dengan D ini, maka kemungkinan nilai ARIMA yang akan diperoleh adalah PDF, yaitu ARIMA
110 atau AR1 dan ARIMA 011 atau nanti MA1. Nah, langkah-langkah pengujian yang akan kita lakukan, yang pertama melihat data kita statement pada tingkat berapa. Dengan ini nanti langkah-langkah akan kita praktekin. Terus kita lihat autokorelasinya. Kita akan melihat AR1 atau MA1, mana yang paling cocok untuk dilakukan forecasting. Nah, kriteria mana yang akan kita gunakan, AR atau MA, kemudian baru langsung masuk ke metode forecasting. Nilai yang kita akan peroleh dari pengujian yang sudah dilakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke data. Di sini kita memiliki data produksi kayu manis Indonesia dari tahun 1989 hingga 2018. Kita ingin melihat bagaimana produksi kayu manis Indonesia di 5 tahun yang akan datang, yang berarti 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kita akan melihat bagaimana nilai dari produksi kayu manis Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Kita menggunakan data ini adalah data sampling. Kita masuk ke issues, discuss view, new, work file. Data frekuensi annual, start date kita bikin dari 1989 hingga 2023, itu 5 tahun ditambah dengan 25 tahun ramalan yang akan kita ingin ketahui. Kemudian kita masukin data list MC group, kita masuk di sini dan sudah di copy. Kita akan melihat dulu terlebih dahulu bagaimana statistics data kita pada tingkat level atau different atau nanti apakah mereka different. Kita akan melihat di view, unit turun test. Kita lakukan pengujian di tingkat level terlebih dahulu. Nah, karena probabilitas yang kita peroleh lebih besar dari 0,05, berarti data kita belum stasioner pada tingkat level. Kita lakukan pengujian di tingkat cross difference. Nah, ini sudah diperoleh probabilitas lebih kecil dari 0,05, berarti dapat diartikan bahwa data kita sudah stasioner pada tingkat cross difference. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana autokorelasi dari data kita. Kita caranya klik, kita ke seri statistik dan koreograf. Kita bikin aja nama serinya ID sesuai dengan variabel. Kita lihat dulu di tingkat level ya. Nah, karena di sini ketentuan dari data dikatakan stasioner, jika dilihat dari grafik ini, tidak boleh dia membentuk pola. Nah, berarti data tidak stasioner. Kita lakukan pengujian di tingkat sini sudah terlihat bahwa data sudah stasioner karena dia sudah tidak membentuk pola. Kemudian kita lanjut untuk menentukan AR dan MA. Kita klik, kemudian kita estimate equation. Kita bikin persamaan di turun di spasi AR dulu pertama. Nah, di sini kita copy dulu. Nanti kita akan bandingkan bagaimana nilai AM dengan nilai MA untuk menentukan model paling baik.
Kemudian kita lihat review residual diagnostik ke Corelograph. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Berarti nilai AR ini, model AR ini dapat kita lanjutkan untuk melakukan forecasting. Dan ini kita akan melakukan pengujian dengan MA quick lagi. Kita bikin lagi J persamaan D positif pasti MA sama kita lakukan kita copy, nanti kita bandingkan. Kita lihat lagi bagaimana layak tidak untuk dilakukan. Ternyata sama layak. Dan berarti kita selanjutnya akan melakukan pengujian mana yang paling baik. Kita dengan menentukannya, kita bandingkan nilai set square terus kita adjusted sum square udah pakai dan square. Ini yang akan kita bandingkan antara AR dan MA mana yang paling baik. Nah, untuk melakukan kriteria mana yang paling baik, kita lihat sum square-nya yang paling kecil. Sum square yang paling kecil di model ini adalah seperti ini, AR1 yang paling kecil. Adjusted square-nya adalah yang paling besar. Ini seperti AR1 karena dia mendekati 0 dengan nilai yang minus. Terus AKK seperti di ini metode kriterianya yang paling kecil. Yang paling kecil adalah AR1 juga. Nilai square-nya juga yang paling kecil adalah AR. Seperti dapat kita simpulkan bahwa kita menggunakan model AR1. Kita klik lagi, kita masukkan persamaan di karena model yang diperoleh adalah AR, kita masukkan versi AR. Nah, di sini kita klik forecast, kita oke. Nah, di sini kita lihat bahwa prediksi dari nilai 5 tahun ke depan meningkat. Terus kita lihat bagaimana nilai angkanya. Lihat di sini. Untuk 5 tahun yang akan datang bahwa nilai produksi kayu manis Indonesia mengalami tren naik. Jadi dia berdasarkan peramalan yang kita lakukan, berarti dia mengalami tren naik. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa metode forecasting yang kita lakukan ini berhasil dan dapat diperoleh bahwa prediksi atau peramalan yang kita lakukan nilai produksi kayu manis Indonesia mengalami tren naik dengan peramalan yang sudah kita lakukan. Demikian tutorial yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.